wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa BKN telah menyiapkan simulasi SSCASN dan sekaligus menyampaikan tentang nasib P3K jika masa kontraknya habis. Nah, seperti apa simulasi SSCASN? Yuk simak hingga akhir videonya. Jelang seleksi P3K 2022, Badan Kepegawaian Negara terus mempersiapkan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN untuk P3K guru. Perkembangan hari ini adalah adanya simulasi sistem SSCASN untuk P3K guru. Kemarin penyelesaian P3K tenaga kesehatan. Terang Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Suharmen. Sampai saat ini BKN masih menunggu API Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. API atau Application Programming Interface merupakan interface untuk dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Aplikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah aplikasi di Kemendikbudristek, yaitu Dapodik, dan aplikasi di BKN atau SSCASN. Saya juga ingin yang terbaik untuk honorer, terutama guru lulus PG, tetapi semua tergantung kecepatan masing-masing instansi juga. Tutur Suharmen. Untuk seleksi P3K 2022 yang difokuskan kepada guru dan nakes sangat tergantung pada kesiapan Kemendikbudristek serta Kemenkes. Suharmen pun menghimbau para honorer untuk bersabar. Percayalah, pemerintah tengah membuat sistem yang diusahakan tidak merugikan honorer ketika pendaftaran dimulai. Sementara itu, pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS pada tahun ini. Sebagai gantinya, rekrutmen untuk ASN yang dibuka tahun ini adalah rekrutmen P3K. PNS dan P3K memiliki sejumlah perbedaan, diantaranya adalah terkait masa kerja pegawai. Masa kerja PNS adalah sampai memasuki masa pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Sementara untuk P3K, masa kerja sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati. Lantas, bagaimana nasib P3K jika masa kontraknya habis? Apakah masih bisa diperpanjang? Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, menjelaskan bahwa diperpanjang atau tidaknya pegawai P3K tergantung dari kinerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dituangkan dalam pasal 37 peraturan tersebut. Pada peraturan tersebut, ini dijelaskan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat adalah 1 tahun. Perpanjangan bisa dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Itu bunyi ayat kedua pasal tersebut. Bagi P3K yang diperpanjang, maka PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan kepada Kepala BKN. Disampaikan pula dalam ayat 5 pasal tersebut, untuk perpanjang hubungan perjanjian kerja bagi P3K yang menduduki JPT utama dan JPT media tertentu, maka paling lama adalah 5 tahun. Menurut peraturan ini, ketentuan lebih lanjut terkait masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K diatur dengan peraturan menteri.
Pemerintah melalui Kemendikbudristek akan mengadakan seleksi rekrutmen P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Disadur dari informasi resmi, jadwal seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 masih dikonsolidasikan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Perlu diketahui bahwa pendaftaran pelamar P3K tahun 2022 akan dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id. Untuk memudahkan Bapak Ibu mengakses link tersebut, sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Untuk pengadaan P3K Guru tahun 2022 dapat diikuti oleh 2 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas yang dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru 2021. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru 2021. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Itulah tadi ketentuan yang ada dalam pelamar prioritas 1. Kemudian untuk pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Selanjutnya pelamar prioritas 3. Untuk pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Kemudian untuk pelamar umum, ini terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, tadi sudah kita ketahui bersama tentang jenis pelamar. Selanjutnya adalah syarat daftar P3K Guru tahun 2022 yang meliputi warga negara Indonesia, usia maksimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Memiliki sertifikat pendidik dan garing atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau D4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang terakhir, surat keterangan berkelakuan baik. Sebagai tambahan informasi, nantinya lowongan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 akan disampaikan melalui laman https://guru-p3k.kemendikbud.go.id dan laman resmi instansi daerah masing-masing. Untuk link tersebut juga sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.